Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu juga. Saudari-saudara, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa, Engkaulah Allah yang Maha Setia. Perkenankanlah kami untuk dapat menerima sabda-Mu dan percaya akan janji-Mu melalui Yesus Mesias, sabda-Mu terakhir serta cahaya hidup kami. Dalam yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Pembacaan dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa Tuhan bersabda, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dia jauh, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku menyayangi engkau dengan cinta kasih abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan mengasihi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan mereka akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya, para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion menghadap Tuhan Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan, bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan minta kepadanya, "Suruhlah perempuan itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hei ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, penyembuhan yang luar biasa karena Tuhan Yesus tidak menghadapi anak yang sakit itu, tetapi yang datang kepada Tuhan Yesus adalah sang ibu dan anaknya tinggal di rumah dalam keadaan sakit. Tetapi dengan sabdanya di depan ibu itu, anak itu sembuh. Nah, kita melihat di sini bukan kesembuhan itu yang istilahnya menguatkan kita, tetapi kekuatan dari sabda dari Tuhan itu. Seolah-olah kita diingatkan dengan hanya bersabda saja, maka terjadi apa yang seperti sabdanya itu. Jadi ada istilah kun fayakun, terjadilah maka terjadi. Jadi di situ kita bisa melihat itu menandakan identitas siapa yang mengatakannya. Nah, identitasnya siapa? Kalau hanya dengan sabda saja itu sudah jadi, maka identitas Tuhan semakin ditampakkan bahwa Dia adalah sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu sebetulnya adalah sabda yang membuat kebaikan atau keamanan atau kenyamanan, kedamaian yang ada di dunia. Sabda Tuhan selalu itu. Dan kalau itu berupa kutuk, pasti kutuk itu ditujukan kepada setan. Tetapi kalau itu adalah sabda untuk dunia, untuk orang, pasti kebaikan yang biasanya dimunculkan oleh sang sabda. Nah, dengan demikian kita diingatkan akan sang sabda itu. Maka sang ibu itu dia seolah-olah mepet Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Karena ibu itu tahu bahwa setiap kali dia datang ke tabib, dia hanya membeli obat tetapi bukan kesembuhan. Tidak ada jaminan kesembuhan. Maka sang ibu itu minta kepada Tuhan Yesus karena ini adalah anugerah dari yang ilahi. Maka ibu itu seolah-olah ngeyel untuk meminta, memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkannya hanya dengan sabda. Dan pada saat sabda itu dikatakan, "Hei ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki," dia sangat percaya bahwa hanya dengan bersabda itu anaknya sembuh. Walaupun dia belum melihat anaknya sembuh itu, tetapi dia mempunyai keyakinan dan kepercayaan akan itu. Nah, ibu bapak, apakah kita juga mempunyai keyakinan dan iman seperti yang dimiliki oleh ibu itu? Kadangkala kalau kita sudah ngeyel, sudah meminta kepada Tuhan dan sudah diberi, kita minta terus sehingga akhirnya doa kita isinya adalah meminta. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat alasan mengapa kita selalu meminta karena ada kurang kepercayaan dalam diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kita cukup seperti iman yang dimiliki oleh ibu itu. Kendati pada saat awal
dia meminta kepada Tuhan, ada sesuatu kata yang menyinggung di dalam dirinya. Dengan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, dia sadar bahwa dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan. Dia dikatakan anjing. Tetapi perkataan itu tidak sampai masuk dalam hatinya, karena yang dia rasakan, yang dia butuhkan adalah kesembuhan bagi anaknya. Demikian juga dalam diri kita. Sebagai pengikut Tuhan, pasti ada banyak hal yang akan memojokkan kita, mengatakan kepada kita, tetapi kalau pikiran kita, hati kita penuh dengan Allah, penuh dengan istilahnya itu kedekatan dengan Tuhan, pasti di situ kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang nyata. Jadi kita bisa melihat, Ibu Bapak, segala macam halangan yang seolah-olah merintangi dia menjadi hilang karena dia mempunyai tujuan yang pasti, yakni Allah yang bertindak. Maka kita pun harusnya juga mempunyai hal yang sama. Maka kalau kita sekarang menghadapi COVID yang seperti ini, kita siapa yang istilahnya itu yang kerap berdoa demi kesembuhan atau demi hilangnya virus itu. Memang awalnya ada banyak, tetapi lama-kelamaan permohonan itu semakin luntur, atau permohonan itu hanya sekedar diucapkan, tetapi aspek iman akan Tuhan yang menyembuhkan semakin lama semakin luntur. Maka mari kita bangun dalam kehidupan kita permohonan kita kepada Tuhan, yaitu dengan iman yang dalam, ada keintiman dengan Tuhan, dan permohonan itu adalah permohonan yang sungguh-sungguh sangat kita butuhkan. Jadi ibu ini mampu untuk mendoakan orang lain, kita pun juga kalau mohon bukan sekedar untuk meminta pada kebutuhan pribadi, tetapi juga memohon kebutuhan orang lain pula. Maka marilah kita hening sejenak. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan contoh yang indah pada diri ibu dari Kanaan ini. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk anaknya disembuhkan, dan dia mendapatkan karunia itu. Semoga kami pun setiap kali kami berdoa syafaat, kami pun juga Kau dengarkan dan Kau kabulkan. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak hanya memperhatikan isi doa kami, namun juga belas kasih-Mu terhadap orang yang kami doakan. Allah yang berkasih, dengan demikian kami juga mau sejenak kami berdoa untuk ujuk-ujuk pribadi kami, terutama pada saat kami mendoakan orang-orang yang kami cintai. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.